teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Sidik, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan tahun angkatan 2019. Pada tugas bakteriologi dan mikologi ini, saya akan menyampaikan materi tentang sterilisasi, antiseptik, dan desinfektan. Langsung saja, yang pertama ada sterilisasi. Sterilisasi ini bertujuan untuk membebaskan alat atau bahan dari seluruh mikroorganisme, baik itu patogen atau apatogen. Sterilisasi ini biasa dilakukan secara fisikal atau dengan pemanasan. Yang kedua ada antiseptik. Antiseptik ini adalah senyawa yang berfungsi untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Tempat kerja antiseptik ini biasanya pada permukaan kulit, dan jika di dalam tubuh atau sistemik, maka akan menggunakan antibiotik. Yang ketiga ada desinfektan. Desinfektan ini mekanismenya sama seperti antibiotik, namun digunakan pada benda mati atau alat. Desinfektan ini dapat mengiritasi jika terpapar langsung oleh kulit. Sterilisasi ini dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama secara fisikal dan kedua secara kimia. Secara fisikal dapat dilakukan menggunakan sinar, temperatur, dehidrasi, tekanan osmotik, dan sterilisasi kering. Yang pertama ada sinar. Untuk menghambat organisme dengan sinar ini sangat bergantung pada panjang gelombang. Panjang gelombang yang dibutuhkan berkisar antara 2000 sampai 2800 angstrom. Itu untuk membunuh organisme. Selanjutnya ada temperatur. Temperatur ekstrim atau temperatur rendah diperlukan untuk membunuh organisme. Temperatur rendah ini berkisar antara min 4 derajat Celcius sampai min 70 derajat Celcius. Selanjutnya ada dehidrasi. Dehidrasi ini proses mengurangi atau menghilangkan air yang ada pada sel-sel penyusun daging. Karena beberapa enzim yang dihasilkan mikroorganisme tidak tahan terhadap kekeringan. Oleh karena itu, maka dengan menghilangkan cairan dari dalam sel akan dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme. Selanjutnya ada sterilisasi kering. Sterilisasi kering ini biasanya dilakukan untuk alat-alat yang mempunyai ketahanan terhadap panas yang tinggi. Selanjutnya ada tekanan osmotik. Sterilisasi dengan metode ini biasanya dilakukan menggunakan autoclave dengan tekanan 15 lbs, temperatur 120 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, metode yang kedua adalah secara kimia. Penggunaan beberapa bahan kimia ini dengan tujuan menghambat atau membunuh mikroorganisme akan saya sampaikan lebih rinci pada topik selanjutnya, yaitu topik antiseptik dan disinfektan setelah ini. Selanjutnya ada antiseptik. Tujuan antiseptik ini adalah untuk menghidrasi atau mengurangi cairan dari sel mikroorganisme, mengoksidasi dan mengkoagulasi sel bakteri agar bakteri tersebut mati. Bahan yang digunakan untuk antiseptik ini antara lain yang pertama ada hidrogen peroksida atau H2O2. Ciri-ciri hidrogen peroksida ini cair, berwarna bening, putih kebiruan, lebih sedikit kental dari air. Cara kerja hidrogen peroksida ini mengoksidasi mikroorganisme sehingga mikroorganisme itu tersebut dapat terbunuh. Untuk antiseptik, hidrogen peroksida ini digunakan pada konsentrasi 3%. Selanjutnya ada garam merkuri atau merkuri klorid. Garam merkuri ini disebut juga air raksa. Garam merkuri ini senyawa yang sangat kuat dan bersifat toksik, jadi penggunaannya digunakan dengan berhati-hati. Sebagai antiseptik, garam merkuri ini digunakan pada konsentrasi yang sangat rendah, yakni 0,1% atau 1 per mil. Antiseptik ini, garam merkuri ini sangat jarang digunakan untuk antiseptik, lebih sering dipakai sebagai desinfektan. Selanjutnya ada asam boraks atau H3BO3. Antiseptik yang bersifat asam boraks ini adalah antiseptik yang bersifat asam digunakan pada konsentrasi 1:20.
merupakan antiseptik yang sangat baik. Penyalahgunaan bahan ini sering terjadi, terutama pada makanan yang menimbulkan efek pada ginjal, hati, jantung, dan saraf. Selanjutnya ada triklosan. Asam ini sangat efektif dan populer. Asam ini juga ditemui dalam sabun, obat kumur, dan deodoran. Triklosan ini spektrum kerjanya sangat luas dan bertoksitas rendah. Bekerja dengan cara menghambat biosintesa lipid dan membran sel bakteri sehingga bakteri menjadi lemah dan mati. Selanjutnya alkohol. Alkohol digunakan sebagai antiseptik pada konsentrasi 70%. Selanjutnya ada rifanol. Rifanol ini senyawa berbentuk cair yang berwarna kuning, digunakan sebagai obat cuci muka, obat kompres luka, dan obat kulit. Rifanol ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan kuman. Selanjutnya ada desinfektan. Desinfektan ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada alat dan benda mati. Berikut golongan desinfektan yang biasa digunakan pada peternakan. Yang pertama ada alkohol. Desinfektan turunan alkohol seperti etanol, isopropanol memiliki sifat non-korosif tapi berefek kaustik atau mengiritasi seperti terbakar. Selanjutnya ada aldehid. Turunan aldehid seperti formaldehid, paraformaldehid, dan glutaraldehid bekerja dengan cara mendenaturasi protein sel bibit penyakit dan cocok untuk desinfeksi beberapa material peralatan, namun memiliki kelemahan seperti mudah menimbulkan resistensi, berpotensi sebagai karsinogen, dan bisa mengiritasi selaput lendir. Selanjutnya ada oxidizing agent atau senyawa pengoksidasi. Senyawa pengoksidasi ini umum digunakan sebagai desinfektan adalah hidrogen peroksida, iodin, dan kloramin T. Desinfektan golongan ini efektif untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur, namun memiliki sifat korosif terhadap logam. Selanjutnya ada fenol. Senyawa turunan fenol, misal kresol, memiliki aktivitas antimikroba dengan merusak lapisan lemak atau lipid pada membran plasma bibit penyakit. Dan yang terakhir ada amonium quaternar atau quartz. Turunan quartz seperti benzalkonium klorid atau BKC, benzethonium klorid, cetrimid, dan domifenbromid memiliki efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif maupun negatif, jamur, serta protozoa. Kelebihan senyawa ini adalah toksisitas rendah, kelarutan dalam air besar, stabil dalam larutan air, tidak berwarna, dan non-korosif terhadap logam. Selanjutnya ada penggunaan desinfektan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan desinfektan antara lain ada jenis bibit penyakit, sifat kimia dan formulasi, dosis pemakaian, waktu kontak, material organik, suhu, pH, dan kesadaran pelarut. Jenis bibit penyakit ini maksudnya tiap golongan desinfektan memiliki target mikroorganisme yang berbeda. Oleh karenanya pemilihan desinfektan harus tepat. Dan yang kedua, sifat kimia dan formulasi. Kombinasi dengan surfaktan sangat dianjurkan. Surfaktan akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit sehingga penetrasi desinfektan terhadap bibit penyakit meningkat dan daya bunuhnya lebih baik. Lalu yang ketiga, dosis pemakaian. Dosis desinfektan hendaknya disesuaikan dengan aturan pakai yang tercantum pada label kemasan produk. Khusus untuk desinfektan kandang, kebutuhan desinfektan tiap meter persegi adalah 300 ml. Lalu yang keempat, waktu kontak. Sesaat telah diaplikasikan, desinfektan mulai mengalami degradasi sehingga efektivitasnya menurun. Maka semakin singkat waktu kontak desinfektan membasmi bibit penyakit, maka semakin efisien. Lalu yang kelima ada material organik.
Material organik seperti sisa feses, darah, dan lendir dapat menurunkan efektivitas desinfektan karena akan menghalangi kontak antara desinfektan dengan bibit penyakit. Lalu yang keenam, suhu. Desinfektan golongan oxidizing agent bisa menguap lebih cepat pada suhu tinggi sehingga efektivitasnya akan cepat menurun. Lalu yang ketujuh ada pH. Beberapa desinfektan ini bekerja optimal pada pH tertentu. Dan terakhir ada kesadaran pelarut. Tingkat kesadaran pelarut atau air sebanding dengan kandungan ion Ca dan Mg dalam air. Pelarutan desinfektan pada air dengan kesadaran tinggi menurunkan potensi desinfektan, terutama desinfektan golongan kuat dan oxidizing agent. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan sampai jumpa.